Senyori senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Kali ini kita nge-review mobil yang memang masih sambil dipakai sama ownernya, karena kebetulan ownernya ini salah satu sahabat Eurohouse. Jadi beliau merasa udah mulai bosen nih pakai Honda Accord, jadi mau dijual aja. Ini adalah Honda Accord VTIL 2018 yang sudah improvement dari sejak tahun 2017. Oke, Accord dengan generasi bodi yang seperti ini, itu mesinnya sama sebenarnya sama Accord generasi yang sebelumnya 2400 cc. Hanya saja dia sudah Earth Dreams teknologi dan juga tenaganya kurang lebih 176 PS dan juga 225 Nm. Ya kalau dibilang sebenarnya tenaganya nggak gitu beda jauh sama yang turbo 1500 cc CR-V ya. Tapi kalau kita lihat memang ciri khasnya Accord itu dari zaman ke zaman itu, dari zamannya Honda Cielo itu 2200 cc, lalu naik ke VTIL sudah 24. Memang semua orang tuh demen sama tenaga 2400 non turbo. Makanya Accord itu masih tetap menyematkan mesin 24 di Accord tahun 2018 ini. Nah, singkat cerita, ini mobil sebenarnya bukan mobil yang spesial untuk sebuah mobil di tahun 2024 Om. Tetapi dengan harganya yang sudah hampir setengahnya dari baru. Dulu barunya itu seingat gue itu 641 juta waktu pertama kali launching, dan ini mobil dijual dengan harga 300 kecil aja. Kilometer juga baru menyentuh angka 39.600. Mungkin ntar kalau dijual sekitar 40.000 ya. Pajaknya juga panjang, bulan 7, dan plat nomornya juga 1602. Artinya apa Om? Genap. Ya kan? Tapi Accord ini memang satu sedan yang kalau boleh dikatakan nyaman dipakai, fun to drive, driver oriented, dan juga yang satu yang paling penting itu adalah dia tidak banyak maintenance yang harus kita pusingkan seperti kita mengendarai mobil Eropa dengan tahun yang sama. Artinya ketika mobil Eropa itu sudah berumur 6 tahun usianya, biasanya itu sudah mulai banyak jajan dikit-dikit. Dan juga kalau mobil Eropa itu ketika kita tidak pakai, misalkan kita jarang pakai nih, mobil ini bisa menjadi secondary atau mobil ketiga kalian. Kalau lu nggak pakai sebulan, 2 bulan, biasanya ada aja sensor yang nyala. Makanya kalau bisa punya mobil Eropa itu dipakai seminggu sekali atau 2 minggu sekali, masih sering dipakai untuk keluar, jangan cuma dipanasin. Walaupun memang kilometer, kalau kadang-kadang orang suka sayang ya sama kilometer mobil, pakai aja. Ini mobil enteng sekali nih setir nih. Satu jari Om ya. Tuh. Enteng kan John? Iya, terus maticnya dia juga nggak bikin pusing karena ada beberapa keluhan ketika lo pakai Honda punya CVT itu tiba-tiba aja bisa rusak seketika Om. Dan maticnya dia ini masih matic konvensional 5 speed, jadi kalau lo mau pakai dalam waktu lama pun, selama lo ganti oli maticnya dalam waktu yang rutin, masih aman-aman aja John. Dia sudah ada kamera assist di sebelah kiri, jadi kalau kita kasih sen kiri, dia biasanya udah ada kamera di sini sehingga lo tidak perlu leher lo ke kiri lagi untuk lihat spion. Tapi tetap lah kalau misalkan lo seorang pengemudi sejati ya, udah pasti nggak mau ngandalin kamera, biasanya tetap lo lihat spion. Gue belum nyoba juga, cuman kemarin itu gue sempat nonton review dari Fitra Eri, dia 7 tahun yang lalu itu
head unit Accord VTIL 2017 itu ternyata sudah ada Apple CarPlay bawaan dari mobil, Om. Cuman berhubung handphone gue Android, gue juga tidak bisa mencoba dia punya fitur, iya. Cuman yang sudah pasti ini salah satu sedan yang cukup mewah karena dia sudah ada pengaturan kere belakang elektrik, Om. Terus di samping kiri kanan pintu belakang juga sudah ada kere elektrik. Hanya saja dia tidak ada, ada nih Om, sorry. Pengaturan electric seat yang bisa dipencet dari sini. Artinya selain mobil ini juga driver oriented, mobil ini juga passenger oriented untuk orang yang demen menggunakan mobil ini menggunakan supir. Ketika lo duduk di paling belakang sebelah kiri, duduk di bagian belakang, lo bisa majuin ini secara mudah dari belakang, sehingga lo nggak perlu repot lagi supir lo, Pak ke situ Pak, karena nggak mungkin lo lagi nyetir kan, iya ke situ, jadi lo duduk di belakang pun enak. Kalau menurut gue sih tenaganya cukup ya untuk di dalam kota, tapi memang secara fun to drive ketika lo punya mobil misalkan E250 yang turbo 1800 turbo CGI itu larinya pasti lebih enak, Om. Tapi tetap Honda, apalagi Accord, itu punya ciri khas tersendiri dan juga punya sentimental memory sama orang-orang di Jakarta, terutama etnis Tionghoa yang memang dari dulu tuh identik sama merek Honda, Om. Makanya biasanya tuh kalau lu lihat ada orang yang nggak punya Innova tapi di rumahnya ada CR-V, ada Accord, ada HR-V, itu mereka tuh Honda minded. Mau dikata sama orang-orang Honda ini kaki-kakinya lemah, power window-nya suka rusak, apalagi kalau Accord yang generasi sebelum ini yang 2008 sampai 2012 itu biasanya suka rusak di dinamonya, alternatornya, power window-nya, kaki-kakinya lemah, orang tetap aja beli Accord, John. Jadi kalau kita lihat sekarang, Accord ini memang punya marketnya sendiri. Apalagi kalau Accord ini boleh dikatakan salah satu sedan yang lu pakai harian gak terlalu besar, tapi lu juga tetap mendapatkan kenyamanan, mobil ini nggak sempit. Lu lihat nih, dia punya aksen sini-sininya masih kelihatan tuh baru banget, apalagi dia sudah ada kamera di sini. Terus dia juga tersinkronisasi. Sayang aja dia tidak ada yang namanya kursor seperti Magic Mouse atau enggak putaran buat ngedalin ini, Om. Terus juga menunya juga udah kelihatan baru, hanya saja tombol-tombol di sininya masih kelihatan seperti. Tapi udah touchscreen nih jadinya ya. Ininya sudah, Om, tapi ininya belum nih. Karena ininya ada pelindung kaca lagi nih. Gitu. Bayangin deh, ini kalau teknologi sekarang kan mungkin udah kayak Mercy MBUX sudah panjang ya. Kalau ini belum, ini masih analog. Kilometernya 39.600. Tapi dia kalah sama Innova Venturer, Om. Innova Venturer power window-nya semua sudah all auto, dia autonya cuma di depan aja. Ya tapi memang dasaran Honda itu seperti Toyota, Om. Mereka bikin produk nggak perlu banyak fitur, orang tetap beli. Cuman di saat di 2024 ini, Pamor, Camry, dan Accord ini tidak se-wow ketika mereka pada saat puncaknya itu di 2008 sampai 2012 itu mereka rajanya sedan, Om. Jadi kalau di kelas angka 700 sampai 1 miliar itu kan angka kira-kira sekarang harga kurang lebih Accord dan Camry baru. Orang akan tetap lari ke BYD. Kalau kita lihat BYD Seal itu sekarang mulai rame, lu lihat deh. Yang tadinya orang-orang biasanya pakai sedan seperti ini, mereka juga sudah mulai coba-coba beli BYD, tapi di rumah tetap ada Fortuner, Om. Karena menurut mereka ya beli harga segitu dengan garansi yang cukup lama, mobil baterai adalah satu teknologi yang baru kan. Tapi kalau kita beli Accord, mungkin ya bosan gitu kan. Tapi kalau lu memang nyari mobil yang 300 juta kecil, lu tanya gua, Accord oke nggak? Ini salah satu sedan yang secondnya cukup oke dan juga udah sulit untuk mencari kilometer yang tergolong rendah. Karena kalau kita ngelihat 6 tahun lo pakai mobil, kilometer 40.000, sekarang 2024, ini mobil 2018, 6 tahun nggak nyampe berapa, Om? Nggak nyampe 8.000, Om. Gila ya, masih cukup dikit ya. Karena kan Accord ini mobil enak, kecuali lo cerita mobil ini mungkin E300 2018 kilometer segini, orang pasti akan bilang, normal pakainya. Tapi kalau mobil Jepang kilometer segini, ini masih cukup dikit. Lalu AC-nya juga dia sudah ada dual climate, kiri dan kanan juga sudah bisa berbeda. Tapi memang disarankan kita pakai AC itu temperaturnya sama aja kiri dan kanan gitu. Service record juga di Honda. Biasalah, John. AP kalau yang pakai kan service record di Honda, bukunya disimpan di rumah nih biasanya. Gitu. Dan memang kalau kita ngelihat nih,
Ini joknya masih bagus tuh. Tuh. Nah, ini gue buka aja deh ya. Dan dia perforated-nya tidak sama seperti Toyota. Jadi dia modelnya di tengahnya tuh kosong, seperti kotak-kotak aja tuh, Om. Berasa nggak beda nggak, Om? Beda-beda. Iya, kalau Toyota kan dia modelnya Wajib gitu. iya. Kita akan coba duduk di belakang. Oke. Ya ampun. Belakangnya pun masih ada sarungnya, Om. Sayang bener mobilnya. Si Koape nih sayang mobilnya, John. Tuh ada kantong juga kan. Oke. Dia nggak ada reclining dari belakang. Punggungnya nggak ada reclining, jadi posisinya itu joknya mati. Tapi ciri khasnya Accord itu kalau dari belakang bagasi, Om, itu bisa dibuka, Om. Hanya saja di bagian sininya nggak kebuka, jadi di sininya aja nih. Tujuannya apa sebenarnya? Awalnya gue pikir, apa biar kalau misalkan orang diculik di belakang tuh ada pengamannya kan. Jadi kalau mobil-mobil di Amerika itu memang semuanya itu diwajibkan ada ceklekan buat bukanya, Om. Iya, buat darurat. Iya, buat darurat kan. Tapi mungkin itu juga bisa ketika lu punya mobil cuma satu. Kalau di Indonesia kan ada jasa GoBox. Kalau di luar negeri kan mungkin nggak ada ya. Jadi lu mungkin mau bawa barang gede atau dimensinya yang cukup panjang, lu butuh Dibuka semua. akses ruang yang lebih besar, ya lu pakai ini bisa ditidurin gitu. Atau enggak mungkin lu demen apa namanya, Om? Camping di mobil. Lu butuh ranjang di mobil gitu ya kan. Oke, lanjut di bagian sini. Nih, ini kita bisa buka dari sini. Ini di belakangnya juga bisa masuk barang nih, Om. Tapi ini bukan kulkas. Mungkin kalau Accord yang di luar negeri yang 3.500 V6 mungkin ininya cool box. Jadi ini masih ini ya. Terus di sini juga ada tombol untuk pengaturan audio. Jadi misalkan lu mau denger lagu, lu bisa pilih source-nya aja, volume sama maju-maju mundurin lagu. Jadi bisa dikontrol lewat situ ya. Tuh. Nah, oke. Gue juga bisa matiin dari sini nggak ya? Oh, nggak bisa, Om. Dia cuma bisa source, channel, dan juga volume. Nah, ini volume gue kecilin. Dan di belakang tidak ada climate control, hanya saja ada akses ventilasi ke belakang AC. Oke. Wah. Cukup enak sih, Om, duduk di sini. Maksudnya kalau untuk tinggi 160 cm sekian masih cukup oke. Tapi kalau lo tingginya kayak Kenny 180, mungkin lo duduknya harus ada gini nih, Om. Nah, jadi kalau tinggi kayak kita gini masih cukup enak nih, Om. Ini nyokap lo kalau dibeliin ini, happy, John. dia kan pengennya Camry kan. Sebenarnya yang pengen Camry itu lo apa dia, Om? Dia. Oh, dia. Jadi ini kalau di Apple to Apple bisa nggak sama Camry, John? bisa, memang Accord dan Camry itu salah satu produk yang seperti Indomaret dan Alfamart. Mereka bersaing ya Accord, Camry. Tapi kan kalau kita ngelihat segmentasi market Camry sama Accord tuh beda, Om. Kalau Camry itu kebanyakan yang pakai itu birokrasi atau mungkin badan usaha milik negara untuk eselon 1 atau enggak mungkin eselon 2, kadang-kadang juga ada yang dijatahin dibeliin Camry gitu kan, Om. Tapi kalau Accord ya jarang sih kalau perusahaan badan usaha milik negara yang pakai Accord, ya nggak sih? Iya. Kebanyakan mungkin PT-PT perusahaan swasta ya kan, bos-bosnya pada belinya ginian gitu loh. Jadi biasanya tuh demen sama Accord begini. Gimana, Om? Menurut lo oke nggak sih? Oke. Sayang ya, dia kenapa dia nggak ada sunroof ya? Andai aja dia ada sunroof mungkin akan lebih mewah dan juga orang akan lebih merasa, ini untuk secondnya ya. Kalau kita bicara second, kalau untuk mobil baru kan orang tetap belinya merek ini karena Accord. Jadi ketika orang beli mobil Honda Accord, mereka tidak akan tanya lagi fiturnya apa. Kira-kira ini Honda Accord harganya berapa? Mereka itu cuma mau beli Accord karena prestisnya dia. Dari zaman Honda Accord Prestige, Honda Accord Maestro, Honda Accord Cielo, Honda Accord VTIL pertama tahun 99. Itu gue ngelihat, karena gue itu jualan mobil itu dari masa ke masa ya. Gue mulai jualan mobil bantuin bokap itu tahun 2001, 2002 kalau nggak salah. Itu umur gue masih 12 tahun tuh, gue masih inget, Om. Tipikal itu yang pakai ya itu lagi kayak engkongko gitu ya kan. Yang pakai kemeja, celana pendek gitu loh ya kan. Kadang-kadang yang beli tuh dokter gitu loh. Biasanya dokter demen, Om. Nah, dokter tuh demen. Ya, biasanya kalau dokter tuh maunya putih, kalau nggak silver. Nah, kalau hitam gini biasanya bos-bos gitu demennya yang misalkan dia punya pabrik plastik gitu ya kan. Atau mungkin pabrik baut gitu. Demen John beli ginian, John.
Karena dipakai Accord itu tidak mencolok seperti mobil mewah Mercy, tapi dipakai juga nyaman dan juga punya kelas tersendiri gitu loh. Makanya Accord itu, lu lihat begitu ada Accord Cielo antik ya, dulu gue punya yang KM 10.000, itu marketnya ada aja Om yang beli. Tapi beda lagi cerita kalau Kijang Innova itu kan mobil yang oke, lu pingin kelihatan berkecukupan dengan duit yang pas, lu beli Innova. Lu punya duit berlebih, lu pingin kelihatan humble, lu beli Innova. Tapi kalau Accord ini, kalau bekasnya ya semua orang beli, begitu lu naik ini, oh apa nih gitu ya kan. Terus tapi kalaupun lo udah kaya banget, lu naik gini pun, oh ini orang mau merendah nih gitu ya, masih naik Accord tua gitu ya kan. Karena hitungan mobil kategori tua sebenarnya sekarang itu di 5 tahun ke belakang itu udah mobil tua Om. Iya, ironisnya seperti itu ya. Yuk ke depan yuk. Oke, lanjut. Di bagian eksterior sebenarnya garis bodi itu semuanya hampir sama dengan Accord versi generasi varian 2013. Hanya saja bedanya dia sudah ada parking kamera yang di sebelah kiri tadi yang gue mention before. Lalu yang kedua, dia punya chrome lebih memanjang jauh dibandingkan yang lama. Dan juga stop lamp belakangnya ini sudah 3 lapis kayak sandwich. Jadi yang tadinya cuma merah dan putih di atas bening, ini udah merah, putih, merah. Yang membuat mobil ini tampilan lampunya lebih fresh dibandingkan dengan generasi non facelift. Oke, lanjut ke bagian bagasi. Ini kita bukanya dari, ini masih ada stiker terang opennya nih. Remove the label after purchase. Si engkoh gimana ya, nggak dicabut ya? Oke, lanjut di belakang. Nah ini yang gue bilang tadi, ada tuas tarikan di bagian belakang. Jadi kalau kita tarik, bangkunya akan maju ke depan. Tapi karena si engkoh pakai apa namanya, sarung, ntar sarungnya copot ya nggak? Dikarpetin juga sampai belakang Joni. Ini harusnya ban serepnya belum turun, ya belum turun. Ini masih Michelin PS3 sekarang udah PS5 ya, Pilot Sport 5. Ini bannya masih bawaan Thailand, belum pernah turun sama si Inco nih. 235/45. Iya, memang sebenarnya ini bannya harusnya 235/45. Cuman sama si Inco digantinya 235/50 nih Om. 235, yes 50. Jadi kenapa nggak dipakai 235/45? Yang pertama, sebenarnya Accord itu peleknya sudah berwarna 2 two-tone, polish dan juga silver. Kalau kita pakai ban 235/45, ada 2 hal yang memang sangat merugikan untuk dipakai di velg ini. Yang pertama adalah peleknya lebih gampang baret karena bannya itu lebih tipis dibandingkan dengan ban 235/50. Lalu yang kedua, kontur jalanan di Indonesia ini tidak senyaman di luar negeri. Kalau lo di luar negeri, lo pakai 235/45 ya masih oke. Tapi kalau sekarang mungkin 235/50 masih lebih nyaman dibandingkan 235/45. Hal sebenarnya mungkin kalau kita ngomong, profesor itu sudah mendesain ban itu kan sebenarnya pas 235/45 gitu kan Om. Jadi seperti itulah. Dia pakai ban Bridgestone Turanza T005A nih. Oke, lanjut ke bagian depan. Headlamp dan grillnya juga sudah melakukan improvement dibandingkan dengan sebelumnya. Ini mobil ini nggak usah dimodif lagi kayaknya udah. Enggak, tapi maksudnya mobilnya mulus banget Om ya. Apa karena warnanya hitam solid dan juga catnya masih full ori, sama si engkoh juga kena coating relasinya kali ya. Kalau engkoh-engkoh gitu kan, kalau bukan teman nggak mau gitu kan. Ini dia punya lampu, dia udah LED full nih. Udah bukan pakai proyektor lagi seperti 2013. Jadi ini mulai lampunya model begini tuh dari zaman HR-V SE 2019. Yang improvement HR-V yang sebelum generasi yang sekarang, dia lampunya ada yang sudah model begini. HR-V SE dan juga RS sudah menggunakan lampu yang model seperti ini. Di bagian bawahnya nih, coba kita nyalain dulu ya. Nyala nggak Om? Oke. Tuh, lampunya sudah LED full sampai ke bawah. Jadi DRL-nya kayaknya kalau kita masuk di D, dia DRL-nya hanya ada di sebelah sininya nih Om. Nah, dia melingkar di sebelah sini. Ini untuk lampu gede. Ini mesin dari zaman CR-V 24 sih, emang enak sekali sih. Nih, biasa penyakitnya Honda tuh, ininya nih, pulinya. Terus dinamonya suka pada bunyi Om.
Iya, masih K24 nih mesinnya Om. Sama CR-V kurang lebih sama, cuman teknologinya aja dia sudah Art Dreams teknologi. Oh dia ada strut barnya juga nih bawaan nih. Untuk bikin mobilnya lebih stabil, nggak limbung Om. Camry nggak ada Om. Bawaan berarti bukan modifan ya? Bawaan, kalau modifan warnanya nggak begini nih, bawaan pabrik. Ecunya nggak dipanggang lagi Om, ditaruh di sini nih Om, aman. Ciri khasnya Honda ya, dia punya header selalu kecil. Dari zaman dulu. Tapi memang Honda ini punya apa ya Om ya, market tersendiri Om ya. Jadi gini Om, zaman dulu gue tanya lu, Honda City pertama kali keluar yang punya lu dulu 2003, enak nggak mobilnya? City Type Z ya? Type Z itu 2001, enak nggak? Enak. Enak kan? Lincah gitu ya? City yang kayak setrikaan tuh, apa sih namanya? Yang 2003 yang baru mulai Triptonic yang gitu ya kan? Itu dibilang enak Om. Enak. Tapi modelnya ya begitu aja, tapi orang suka gitu loh ya kan. Memang implementasi desain mobil Honda Accord, Honda City, Honda HR-V itu punya marketnya sendiri. Mereka tahu target market mereka itu seperti apa Om. Seperti halnya seperti Toyota kan, Toyota orang tahu bikin model desain ya begini-begini aja tapi orang tetap beli gitu loh. Ya kan? Yuk, let's go, kita balik. Oke, kita ada di dalam kabin lagi. Ini setirnya kayu di bagian atas. Ih, enteng ya. Ini kita coba sport mode-nya. K24 yang ada di CR-V 2008 sama ini beda jauh sih Om. Mungkin karena ada beberapa improvement juga, walaupun blok mesinnya sama ya. Enak Om. Wah, enak banget. Tetap, tau nggak apa? Honda mau semewah Accord pun road noise-nya tetap kalah sama mobil Toyota Om. Lo berasa nggak tadi? Iya. Terus bantingannya juga. Bantingan Honda memang seperti ini Om. Kalau bahasanya itu apa ya? Bantingannya itu kering Om, bukan basah Om. Apa namanya, rough gitu ya kan. Memang ciri khas Honda tuh begitu, kayak kaki-kakinya tuh kayak ringkih, ya tapi orang tetap pakai gitu loh. Jadi buat teman-teman yang berminat sama Honda Accord ini bisa langsung hubungin Johnny, Kenny ataupun Andre di nomor yang ada di bawah. Oke. Buat teman-teman yang pengen cari Honda Accord ini untuk beli bekasnya, ya boleh-boleh aja sih, tinggal kalian cari. Dan kalau kalian merasa ragu dengan kondisinya, kalian bisa langsung aja pakai banyak jasa inspeksi yang sudah ada di Indonesia Om. Apalagi sekarang kalau kalian beli mobil-mobil Jepang fast moving seperti ini, mereka akan menawarkan setelah melakukan jasa inspeksi garansi Om. Garansi itu bayar kalau nggak salah 1 juta sampai 1,5 juta per tahun, dan itu digaransi mulai dari mesin, transmisi, AC dan lain-lain. Jadi lu nggak pusing ini kan kadang-kadang ada orang yang takut beli mobil bekas Om. Lalu pakai aja. Cuman gua nggak sebut mereknya, kalian cari sendiri. Karena apa? Kalau gua spesifik ke merek, apa namanya Om? Nggak di-endorse juga John? Bukan nggak di-endorse, kan kadang-kadang kita boleh. Cuman gua belum pernah pakai garansi seperti itu. Iya. Gitu. Jadi gua takut ntar gue salah. Karena kalau gua udah pernah pakai, gua udah punya pengalaman, ya nggak apa-apa. Iya. Gua endorse mulu lo Om. Butuh duit banget sih lo. Iya, habis malas nyebutnya. Oke, terima kasih semua teman-teman. Semoga kalian bisa mendapatkan mobil impian kalian. Dan kalau kalian nonton video ini untuk mendambakan sebuah Honda Accord, gua doain cepat kesampaian dan juga kerja lebih rajin dan juga lebih cerdik dan never stop learning. Karena memang banyak hal-hal yang harus kita pelajarin. Teknologi semakin maju. Artinya apa? Yang tadinya kita kerja dengan bidang yang A, kita bisa dapat duit 10 juta, hari ini mungkin cuma dapat duit 5-4 juta ya kan. Artinya kalian harus menambah skill kalian lagi, karena manusia itu otaknya pinter. Cuman masalahnya adalah kita mau belajar atau enggak aja gitu. Oke, terima kasih semuanya, bye-bye. Electric dreams in the midnight sky. Together we ignite, never say goodbye. Lost in the rhythm under neon lights.